Halo teman-teman YouTube bengkel kita Autoworks. Ketemu lagi dengan kita. Kita kali ini mau review motor nih. Udah lama kita nggak review motor. Terakhir kita review motor itu KLX 230. Nanti linknya kita taruh di atas sini ya. Sekarang kita mau review motor listrik. Ya. Apa itu motornya? Simak terus videonya sampai selesai. Ya, di depan saya ini ada motor Polytron Fox S. Jadi Polytron itu ada beberapa tipe ya, ada Fox R, ada S gitu kan. Nah, yang sekarang kita review ini adalah Fox S. Apa bedanya? Nah, beberapa bedanya itu adalah jarak tempuh. Jadi motor ini jarak tempuhnya kurang lebih dari 100 sampai 0 tuh bisa sekitar 70 km. Gitu. Sama dinamonya juga berbeda. Jadi top speednya juga akan berbeda. Kita akan bahas desainnya dulu ya. Kalau kita bahas desain dari samping, sebenarnya motor-motor Matic tuh karena bentuknya macam-macam. Cuman memang Polytron ini kayaknya desainnya kalau kita ngeliat motor-motor pada umumnya dengan ngambilnya skuter besar gitu ya. Kelihatan dari apa? Dari bannya. Bannya aja dia udah pakai 70 kalau nggak salah dia kan. Ya, dia ban lebar 70, jadi bannya kelihatan tebel gitu loh. Dan yang belakang lebih gede lagi. Jadi belakang 130/70 yang di depan 110/70. Jadi kelebaran 110, tebal 70 profilnya. Ringnya 13, makanya kelihatan dia bodinya gede gitu, bongsor. Gitu. Nah, motor ini bedanya dengan motor listrik yang lain adalah dia baterai sistem sewa. Jadi kalau ada yang bilang, wah jangan beli motor listrik atau mobil listrik karena baterainya mahal. Nah, dia modelnya sewa. Jadi kalau misal baterainya rusak, kita bisa tukar kapan aja karena sistemnya kita sewa. Gitu. Nanti biaya sewanya gimana saya jelaskan setelah ini ya. Kita lihat dulu nih motornya nih. Ini kalau lihat dari kemudi, kita cobain dulu ya. Posisi mengemudinya sih kayak ya mengingatkan pada skuter-skuter sejenis PCX. Gitu kan, walaupun bentuk speedometer ini di bawah banget ya, jadi kayak biasanya kan agak di atas nih, tapi dia lebih di bawah. Cuman yang menarik adalah urusan jempol-jempol ini banyak banget gitu. Ini ada banyak tombol lah, ada untuk hazard, ada lampu jauh, ada klakson, ini starter, ini apa ini ya, nggak tahu. Ini ada tombol mundur, jadi motor listrik itu bisa mundur. Jadi kita kalau mau dorong nggak perlu ke belakang, kita nggak perlu, dia bisa ada tombol mundur. Itu. Ya, posisi mengemudinya dan motornya jadi tinggi ya. Ini aja saya agak jinjit karena ban yang gede tadi membuat motornya jadi tinggi gitu kan. Itu. Menarik. Sebenarnya apa yang menarik dari motor listrik ini? Tadi yang saya jelaskan mengenai sistem sewa baterai. Baterai sewa itu jadi kita bisa bayar setiap bulan atau tahunan atau 5 tahun. Jadi selama kita sewa, kalau baterai rusak kita tinggal tuker aja. Jadi kita nggak perlu mikirin biaya beli baterainya lagi karena ya sebenarnya mirip kayak kita cicil lah baterai itu setiap bulannya, tapi ada kerusakan semua sudah ditanggung oleh Polytron. Jadi kita nggak perlu khawatir masalah baterai. Itu yang membedakan motor ini dengan motor-motor listrik yang lain. Terus bedanya motor listrik sama motor biasa tuh apa sih gitu kan? Sebenarnya dari sisi semuanya sama aja. Yang membedakan adalah kalau motor biasa, ya dia masih harus ganti oli dan lain-lain. Sedangkan motor listrik ini dia nggak ada oli gitu kan. Dia nggak pakai piston, dia nggak pakai bensin. Jadi pure dari dinamo pakai belt ke roda. Persis kayak kalau teman-teman tahu kerja mesin cuci lah. Jadi ada dinamo pakai beltnya muterin mesin cuci. Ya, sama sebenarnya motor listrik juga seperti itu.
Ada yang dinamonya langsung direct ke roda, ada yang dia memang harus menggunakan belt untuk memutarkan roda. Itu teman-teman. Untuk yang ini sepertinya dia pakai belt ya. Jadi mesinnya nggak langsung di rodanya. Oke, kita lihat bagasinya yuk. Iya, bagasinya lega ya. Lega banget. Karena apa? Karena nggak ada tangki bensin gitu. Kalau biasanya teman-teman bagasi agak sempit gara-gara tangki bensin, dia kan nggak ada tangki bensin, jadi bagasinya lega. Cuman kita harus membawa ini kemana-mana. Kalau perginya cukup jauh, tapi kalau perginya dalam jarak range-nya cukup ya mungkin ini bisa ditinggal di rumah. Jadi bagasinya tetap dapat bagasi yang lega gitu. Ini chargernya. Jadi charger ini wall charger ya. Jadi colok listrik rumah, terus ini nanti dicolok di depan situ. Kalau rumahnya 1300 watt bisa nggak? Jawabannya bisa. Ngecas motor listrik tuh nggak harus listriknya gede karena dia hanya membutuhkan sekitar mana nih? 400 watt. Ya, 400 watt. Artinya seperti bahkan lebih kecil timbang penggunaan AC ya. Jadi dia 400 watt untuk ngecas motor ini. Itu pun nggak selamanya 400, pasti awalnya 400 lama-lama dia turun. Lama pengecasannya dari 0 sampai 100 itu diklaimnya 4 sampai 5 jam. Tapi selama ini kita coba kalau misal kita cas 1,5 jam itu baterainya bisa naik sekitar 40%. Artinya udah cukup lah 40% buat muter-muter jarak-jarak 20 kilo. Cukup lah, atau bisa lebih mungkin 20 kilo lebih, asal tidak macet gitu kan. Karena biasanya baterai itu cepat habis ketika satu macet, dua cuaca terlalu panas, jadi baterainya lebih cepat capek gitu, jadi lebih cepat habis gitu. Jadi sistem save-nya Polytron ini dia ada modul parking ya. Jadi ketika modul parking digas gini dia nggak jalan, tapi ketika mode parkingnya kita matikan, nah berubah menjadi speedometer, ini ketika ditarik dia langsung jalan. Gitu. Ada D, ada S. D itu kayaknya untuk drive di jalan raya ya. Kalau S mungkin lebih ke yang kalau butuh yang cuman jalan-jalan kecil. Nah, jadi dia lebih slow. Gitu. Kita coba gigi mundurnya. Kalau ke gigi mundur, gigi mundur kita harus tekan terus. Tekan terus baru kita tarik. Nah, kalau kita lepas tekannya, dia jadi maju. Oh, begitu. Oke. Gitu ya. Jadi ada mode pilihan berkendara, S sama D tadi, ada reverse sama ada park. Nah, tes dulu. Aku juga belum pernah nyoba sih. Jangan-jangan. Ya. Motornya nggak ada suaranya. Tapi kadang ada suara kayak wuk. Nah, itu ada kemungkinan yang tadi saya bilang beltnya bermasalah atau remnya yang mungkin nempel sama bannya. Terus kalau naik motor listrik, apa yang diservis gitu kan? Kalau motor biasa kan kita harus ganti oli, gitu kan? Ada oli gardan, oli mesin. Kalau motor ini mungkin yang diservis lebih ke umur baterai, gitu kan? Terus dinamonya, sama mungkin lebih ke perangkat yang bergerak. Contoh rem, shock breaker. Itu perlu kita maintenance lah gitu kan. Tapi kalau kayak rem, shock breaker, menurut saya sekarang udah beberapa bengkel udah bisa kali ya, nggak harus ke dealernya Polytron sendiri. Tapi kalau kayak mungkin umur baterai, terus dinamonya, ya mungkin kita harus ke dealer Polytron. Kita tahunya dealer Polytron dari mana? Nah, sekarang kita ke aplikasi. Oke, kita cek aplikasi, namanya aplikasi Polytron EV. Nah, di aplikasi ini kita bisa ngelihat, nih, jadi ada odometernya, kemudian ada baterai status. Nah, di sini kita bisa lihat nih temperatur motor, inverter, dan baterai. Artinya kita bisa cek kondisi motor kita sedang dalam bagus atau tidak, gitu kan. Terus location-nya kita bisa cek. Location motor ini sekarang ada di mana. Nah, jadi kita bisa pantau nih, misal motornya dipinjam teman, kita bisa pantau location-nya ada di mana. Gitu.
modenya lagi driving atau dia lagi ternyata lagi parking. Ini yang tadi saya bilang mengenai persewaan baterai. Jadi subscription-nya adalah dia per bulan itu 125.000 per bulan. Kalau dibayar setahun akan lebih murah lagi gitu kan. Kalau dibayar 5 tahun juga lebih murah. Tapi hitung-hitungan kasar adalah kalau 125.000 sebulan, artinya sekitar 5 tahun ya membutuhkan membutuhkan uang sekitar 6 juta. Gitu kan. Nah, itu yang teman-teman mungkin bisa dibandingkan beli bensin sama sewa baterainya lebih irit mana, atau bisa jadi sewa baterai itu dianggap sebagai harga beli motornya, tapi dicicil setiap bulannya gitu loh. Jadi jangan dianggap sewa baterai untuk BBM-nya, tapi harga motornya. Contoh, motor ini harganya 13 juta. Sewa baterai selama 5 tahun katakan 6 juta. Berarti harga motor ini sebenarnya 19 juta nih gitu. Itu sih. Jadi jangan dianggap itu sebagai BBM-nya. Kalau BBM-nya sendiri sih dibilang hemat ya, karena kita ngecas cuman 400 watt. Katakan kita ngecas 2 jam itu 800. Berarti ngecas 2 jam kita hanya butuh biaya Rp1.500 1 kWh aja. Jadi ngecas 2 jam bisa jalan 30 kilo. Jadi kalau BBM-nya sih hemat. Tapi tidak menghitung biaya sewa baterai, karena sewa baterai masuk ke dalam harga motornya aja. Gitu. Oke, kita coba jalan lagi.